Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah
di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Waduh, suaranya nggak ada nih. Shalom. Nah, begitu dong ya. Izinkan kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin masih ada di belakang. Boleh maju ke depan yuk, isi dulu yang barisan di depannya. Boleh nggak? Yuk. Jadi kosongin yang paling belakang untuk saudara-saudari kita mungkin datangnya telat. Yuk maju ke depan. Gak apa-apa, berkatnya lebih besar. Sama sih ya duduk depan sama belakang. Cuman yuk kita pindah ke depan. Gak apa-apa, ya udah gak usah ya. Oke. Nah, ada juga yang mau, puji Tuhan. Terima kasih. Dan kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Boleh lambaikan tangan? Wah, ada di depan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri. Coba lihat kiri kanannya, speak blessing, katakan berkat. Kamu diberkati Tuhan hari ini. Yes, lihat luar biasa. Senyum-senyum kemenangan di dalam Tuhan. Amin ya, harus amin dong. Ya, amin. Yuk kita sama-sama akan membaca Mazmur 91 dan juga memperkatakan Pentakost ketiga. Perkatakan dengan iman, perkatakan dengan lantang supaya hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama membaca. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mengakhiri di bulan April ini Bapa, biar kiranya kasih-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Kami yakin percaya tangan-Mu yang teguh tetap menjaga kami Bapa. Di dalam segala aspek kehidupan kami, baik kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, bahkan biduk rumah tangga kami Bapa. Kami yakin percaya, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dan kami yakin percaya bahwa bersama dengan Engkau kami menemukan kemenangan yang gilang gemilang di dalam kehidupan kami. Bapa, Allah Roh Kudus, kami minta Engkau masuk ke dalam hati dan pikiran kami saat ini. Jamah kami Bapa, sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini kami didapati berbeda daripada sebelum kami datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang cinta Yesus katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. God is good. Haleluya. God is good. And His love endures forevermore. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Hallelujah. God is good. And His love forevermore. Hallelujah. God is good. From the rising of the sun, from the rising of the sun, till it's going down, God is good. We sing our praise. We sing our praises all the time to the Holy One. God is good. From the rising of the sun
baik. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Yesus baik. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, Lord. Be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, sorak-sorai. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. Sama-sama bilang, Yesus suka cintaku. Yesus suka cintaku. Sama-sama. Pujian. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu. Amin. Ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu
Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Kami angkat tangan kami, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Panglama ya, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, hey, thank you Lord. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Kami angkat tangan kami Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Oh, pemerintah selamanya. Yesus, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, saudara sendiri katakan sambil angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak atas segalanya, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami. Hanya Kau yang layak. Kau layak ditinggikan. Lebih lagi, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan. Come on. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
setiap kami Tuhan. Kau ajaib buat setiap kami Tuhan. Gak ada yang sebanding dari Engkau Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang layak kami tinggikan. Yang layak kami muliakan. Atas segala hal dalam kehidupan kami. You are worthy to be praised God. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami di sini mau menyembah-Mu Tuhan. Bersatu hati meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik. Segala pujian, syukur, hormat bagi nama Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan janji. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Oh terimalah Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu kepada setiap kami nyata dan berlimpah. Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on sing it out. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku
Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawang dan terakhir, cipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu. Sama-sama. Ku
pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami seluruhnya ya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan di setiap musim yang kami lewati ya Tuhan Yesus. Itu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu setiap musim yang kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Kalau saat ini kami melewati musim penuh dengan sukacita, kami melewatinya bersama dengan Engkau. Kalau kami melewati musim-musim yang kelam dalam kehidupan kami juga mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, di dalam setiap musim hidup kami, Engkau akan membawa kami masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami percaya ya Tuhan Yesus. Bila hidup kami terus menyenangkan hati-Mu, hidup kami terus memuliakan nama-Mu, kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, perkenanan-Mu turun atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Indonesia ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Engkau akan meluputkan Indonesia dari inflasi ya Tuhan. Engkau akan meluputkan Indonesia dari krisis moneter dunia ya Tuhan Yesus. Engkau akan buat Indonesia menjadi perbedaan atas bangsa-bangsa. Karena ada hadirat-Mu, ada tahta-Mu atas bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan. Engkau memberkati perekonomian bangsa kami. Biarlah Engkau membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju ya Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan presiden kami Tuhan, beserta dengan wakilnya, anggota MPR, DPR, TNI, Polri yang ada, semua anggota pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berikan roh yang takut akan Tuhan kepada setiap mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjalankan pemerintahan di bangsa kami ini adalah dan keputusan-keputusan yang mereka ambil itu adalah keputusan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati tanahnya, Engkau memberkati lautnya, Engkau memberkati udaranya ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, keamanan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta dengan istrinya Ibu Hermin. Kami berdoa untuk setiap wakil-wakil gembala yang ada. Kami juga membawa gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Welia beserta dengan Ibu Maulin. Semua tim pastoral yang ada, semua pengerja, bahkan semua jemaat-Mu. Kami minta Tuhan kepada Engkau hati yang unity ya Tuhan. Supaya kami bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang akan membawa amanat agung-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Mulai dari keluarga kami, bahkan tetangga kami, teman kerja kami, sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Dan kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan, bukan hanya di tempat kami, bahkan di seluruh Yudea, bahkan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan. Kami minta kesehatan dan umur yang panjang atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu terus kuat untuk melakukan visi dan misi yang Kau berikan atas gereja-Mu, GBI Gatot Subroto dan atas GBI Plaza Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Saat kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya kami menerima kelegaan demi kelegaan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menerima terobosan demi terobosan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menerima kesembuhan ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya jawaban-jawaban doa yang daripada Engkau, Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami pergumulkan, apa Tuhan yang kami doakan ya Tuhan. Kami tahu doa yang terbaik, jawaban yang terbaik daripada Engkau. Engkau sumber jawaban setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan untuk Pastor Joni akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Pakai hidupnya, pakai perkataannya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu akan memerdekakan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu itu, kami menjadi dia tanah yang subur ya Tuhan, untuk Kau tabur kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu akan terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lord, I over my life to
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you, Lord, I offer you my life. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, siang hari ini, kami boleh datang beribadah, menyembah, memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ini satu kebaikan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan Kau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami minta Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Terus ajar kami hari lepas hari. Buat kami semakin intim dengan Kau. Semakin mengerti rencana-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar setiap apa yang hamba sampaikan itu isi hati-Mu buat setiap kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa, Kau baik, Kau dahsyat. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, shalom. Apa kabar? Wah, yang ibadah 2 lebih antusias, yang ibadah 1 mungkin masih pagi ya. Seperti biasa saya bertanya, sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudah, karena tadi waktu kita datang ke tempat ini, kita sudah baca Mazmur 91. Yang mungkin belum baca, kayak saya belum baca yang rutin, biasa saya baca di malam hari. Jadi kalau tanya, sudah baca firman? Sudah. Kita masih dalam bulan Paskah, saya hari ini mau share tentang reflection. Seringkali dalam setiap khotbah, dalam setiap ibadah, mungkin dalam setiap kita nonton YouTube sharing firman Tuhan, pasti kita sering diingatkan, kita sering diajak di dalam firman tersebut untuk kita dekat sama Tuhan, jaga hati kita. Dan pasti ada nasihat-nasihat yang selalu kayak, kok saya udah dengar ini berkali-kali. Selalu kayaknya ini udah saya sering dengar. Kenapa itu kita dengar selalu? Tujuannya untuk menjaga kita tetap dalam tracknya Tuhan. Terus menjaga hati kita. Karena kan iman timbul dalam pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, amin. Amsal 4 ayat 23, ini saya juga ingatkan kembali. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaanmu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini firman yang selalu, mungkin dalam setahun berkali-kali kita akan dengar firman ini. Kenapa? Supaya kita benar-benar menjaga hati kita. Dalam setiap nasihat, dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar, tanpa kita sadar kita lagi merefleksi diri kita, kehidupan kita. Arti dalam refleksi adalah gini, proses introspeksi diri untuk memahami lebih dalam mengenai perkembangan pribadi yang telah kita capai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kenal diri kita dan memberikan wawasan apa yang kita harus lakukan di depan ini. Apa yang harus kita kerjakan di depan ini. Jadi firman Tuhan yang kita dengar berkali-kali, itu jangan bilang, aduh kok firmannya ini lagi ya. Kok hamba Tuhan khotbahnya tentang ini lagi ya. Mungkin hari itu kita dengar firman itu kita belum, ini firman buat saya bu, belum seperti itu. Tapi satu hari waktu kita dengar firman itu, iya loh firman yang 2 minggu itu kejadian buat hari ini. Terus dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan. Dalam pembacaan firman Tuhan saya berkali-kali baca ayat. Setiap kali saya baca pasti ada hal yang baru. Pasti ada hal, oh iya ini firman buat hari ini ya. Ini firman buat menguatkan saya ya. Ini firman buat keluarga saya ya. Pasti selalu ada yang baru. Dan di setiap ibadah Jumat Agung, setelah mulai ada film The Passion of Christ,
Sejak itu saya rasa setiap ibadah Jumat Agung setiap tahunnya pasti akan ditayangkan cuplikan yang bagaimana Tuhan Yesus waktu dia sebelum pikul salib itu dicambuk, dipasang mahkota duri yang begitu kayak kita lihat tuh kayak ini sadis banget ya, perih, kejam. Tujuannya apa? Tujuan harus kita ingat. Bagaimana seorang raja yang besar, dia 100% manusia, 100% Allah, mati. Matinya bukan mati yang apa ya, yang mudah. Orang mungkin meninggal di kamar, selesai. Dia harus jalani namanya pikul salib, dicambuk. Begitu kejam untuk kita ingat. Dosa kita yang dulunya mungkin kita bilang saya udah gak layak di hadapan Tuhan. Tapi waktu Tuhan disalib, dia berkata dosamu telah lunas. Film itu untuk mengingatkan kita betapa Tuhan sayang sama kita. Ada beberapa hal yang kita harus refleksikan dalam hidup kita. Yang pertama, who are you? Siapa kita ini? Kita harus ingat waktu pertama ada tantangan, siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita angkat tangan, waktu kita berkata, terus kita kan biasa ikutin doa dari hamba Tuhan. Tuhan, aku mengundang Engkau Yesus masuk dalam hidup aku. Waktu kita ucapkan Tuhan, Engkau masuk dalam hidup aku. Itu artinya Tuhan udah ada dalam hidup kita. Tuhan sudah bersama kita. Yang nextnya adalah bagaimana proses kita untuk semakin kenal, semakin dekat sama Tuhan. Dan firman Tuhan di Roma 8 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan pelan-pelan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Waktu kita berkata, Tuhan aku undang Engkau sebagai Juru Selamat saya, itu artinya kita sudah disebut anak Allah. Ibadah pertama masih ada anak saya, ibadah kedua karena dia udah pulang. Jadi saya punya 3 anak. Yang pertama besar Jocelyn, kedua Louis, yang ketiga yang kecil Kaden. Fotonya nggak ada ya? Oh ya ini, 3 anak. Nah yang ketiga anak ini baru Senin lalu, jadi dia alami gimana ya, saya lagi di luar kota, tiba-tiba anak yang besar saya tuh kayak mendisiplin adiknya si Louis. Saya waktu lihat di kamera di rumah saya bilang, ini kenapa si Louisnya duduk diam di kamar dia. Saya coba telepon, ternyata handphonenya nggak dikasih. Akhirnya saya dapat, kebetulan mama saya ada di rumah, saya tanya, dia lagi disiplin sama cecenya, dikurung di dalam rumah. Saya lihat dia, saya kasihan, saya bilang, ini kenapa duduk, nangis. Saya bilang, ini gimana, telepon gimana. Saya tuh lagi di kota, saya bilang, ini kenapa ini berdua tuh jadi kayak berantem terus suka berantem lah. Terus seringkali anak saya yang besar, karena udah besar, dia bisa menjawab setiap perkataan kita yang kita bilang, kamu harus begini. Dia bisa tanya balik, kenapa saya harus begini? Suka kadang-kadang mungkin perkataan menyakiti saya. Saya pernah, ibarat saya bilang, ada satu kali waktu dia ngomong sesuatu saya sampai nangis, saya bilang Tuhan kok ini anak bisa ngomong begitu. Saya pernah lihat dia bagaimana tuh
pernah main terus kepukul saya cukup kencang. Saya sampai rebah karena pukulan dia. Tapi di balik semua itu, pertanyaan gini, apakah Jocelyn Louis Caden kalau dia melukai saya, status anak jasmani saya, apakah hilang? Gak akan. Seberapa mungkin contoh rusaknya anak saya, status anak itu tetap ada yang Jocelyn, Louis, dan Caden sebagai anak jasmani saya. Gak peduli dia sakiti saya apa, gak peduli dia mungkin berkata apa ke mamanya, tapi status orang tua dan anak tetap. Nah, saya mau gambarkan ini, hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Mungkin dunia sekitar kita berkata, kamu udah gak layak, dulu bertobat berapi-api, terus sekarang jatuh dalam dosa. Dosanya itu lagi. Jatuh bangun. Lu udah gak layak. Gak usah gereja lagi lah. Gak usah cari gak usah cari gembala lah. Gak usah, didoain percuma. Tapi hari ini mulai refleksikan diri kita. Ingat, sadar benar. Kata anak itu gak akan hilang. Selama kita berkata, Tuhan ampuni dosaku. Selama kita berkata, Tuhan aku mau berbalik ke jalan yang benar. Firman Tuhan gak ada tulis ya, di firman Tuhan gak ada tulis. Waktu kamu udah berdosa terlalu jauh, kamu minta ampun, saya gak akan ampuni. Firman Tuhan selalu berkata, Allah itu Allah setia dan adil. Waktu kamu mengaku dosamu, Tuhan selalu membuka tangannya, merangkul engkau. Kita pernah dengar cerita perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana seorang ayah yang begitu lihat anaknya yang udah beberapa tahun hilang, tiba-tiba dia kembali. Pada anaknya itu begitu istilah kata jual hartanya, begitu jahat. Itu adalah who are you-nya kita, anak Allah. Jadi waktu ada sekitar kita berkata udah gak layak. Udah deh, mendingan kamu gak usah gereja-gereja deh. Udah mendingan gak usah kenal Tuhan deh. Waktu Tuhan di kayu salib ngomong tentang it is finished, selesai. Itu artinya dia telah menebus dosa kita lunas. Jangan mau diintimidasi dengan sekitar kita. Orang boleh berkata apapun, dunia boleh berkata apapun di sekitar kita. Tapi kita harus sadar identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Dan kalau kita tahu kita anak Tuhan, yang harus kita dengar siapa? Apa yang Tuhan ngomong sama hidup kita. Orang kiri kanan bilang, udah gak bisa. Jangan pelayanan yang sungguh-sungguh deh. Jangan begitu, keluarga kamu berantakan. Jangan begini, kamu begini kok. Tapi kalau kita ingat balik, kita sebagai anak Tuhan. Ingat apa yang Tuhan ngomong ke kita. Waktu kita melayani sungguh-sungguh, Tuhan yang akan balas. Waktu kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang balas. Jadi ingat, refleksikan siapa kita sebenarnya, anak Tuhan. Apapun dunia berkata tentang hidupmu, cari tahu apa yang Tuhan ngomong sama hidup kita. Amin. Yang poin kedua, tujuan hidup kita. Di era COVID, saya selalu ingat perkataan Pastor Welial, gembala saya, gembala tempat ini. Kalau kita masih ada setelah COVID, kita ingat ya waktu zaman awal-awal COVID mulai, manusia itu hidupnya tuh kayak besok tiba-tiba hilang, tiba-tiba kena ini, meninggal. Pastor Welial sampaikan gini, kalau kita masih ada, itu artinya Tuhan masih belum selesai sama kita. Tuhan masih punya tanggung jawab. Masih punya tugas. Tujuan hidup kita di dunia ini belum selesai. Masih punya tugas. Jadi kalau kita hari ini, saya percaya yang hari ini ada tempat ini, berarti kita lewatin masa COVID. Gak ada yang di sini umur 5 tahun kan? Semua lebih.
Berarti kita lewati masa COVID. Dan saya percaya waktu itu masa yang sangat mencekam. Kita kayak takut keluar rumah. Orang masuk rumah langsung disemprot obat apa sih saya lupa. Disinfektan. Itu disemprot sampai basah. Sangat mencekam. Takut ketemu orang, jaga jarak. Tapi kalau hari ini kita udah bebas dari masker. Kita bisa beribadah dengan bebas. Itu berarti Tuhan masih punya tujuan dalam hidup kita. Kita dicipta serupa dengan gambaran Tuhan. Tuhan udah kasih masing-masing blueprint. Saya nggak tahu di tempat ini kalian sebagai apa. Mungkin kalian jadi bisnismen yang memberkati marketplace. Jadi murid sekolah yang punya karakter Kristus, yang teman-temannya bilang, kok ini teman gua baik banget ya. Diapain dia tetap membalas dengan kebaikan. Jadi dokter yang selalu mendoakan pasiennya. Kan unik ya, harusnya dokter kalau bisa pasiennya jangan sembuh-sembuh, biar datang terus kan. Tapi tiap kali orang pasien datang dia mendoakan. Jadi arsitek yang sebelum dia bangun rumah, proyek yang ada dia doain dulu. Rumah yang akan dibangun, yang akan digambar. Saya nggak tahu kita ada di mana. Pastor Yanto ada di bidang apa, Jerry ada di bidang apa. Masing-masing kita punya tujuan hidup. Amin. Dan hidup manusia di tangan Tuhan. Saya sangat percaya hal itu. Beberapa bulan lalu saya ditugaskan untuk ibadah penghiburan. Nah, sebelum ibadah penghiburan itu, saya punya saudara dari saudara istri umur 30, worship leader. Berarti dia aktif ya, dia melayani Tuhan. Aktif, olahraga. Umur 30 habis main bulu tangkis, dan main bulu tangkisnya bukan yang ekstrim. Main biasa. Pulang ke rumah, bawa ke rumah sakit, udah tidak tertolong, meninggal dunia. Umur 30. Hidup manusia di tangan Tuhan. Kita gak pernah tahu kapan waktunya kita tiba. Mungkin besok, ya saya berdoa jangan besok. Kita hidup yang panjang. Tapi waktu hidup yang panjang itu, mari miliki tujuan hidup. Kita waktu tiap kali langkah, besok demi besoknya, hari lepas hari, kita punya tahu, oh gue harus begini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kita berkata, aduh ya kemarin kenapa waktu saya umur 30 gak kenal Tuhan dulu. Aduh kenapa gak kemarin tahun lalu saya ikut pendalaman Alkitab. Penyesalan selalu di nanti. Jadi kalau kalian berasa Tuhan udah bilang, ambil bagian, kamu harus melayani ini, punya tujuan hidup ini, jalani. Karena umur manusia ada di tangan Tuhan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, lingkungan kita. Kita berada di mana? Kisah Para Rasul 16 ayat 31 firman Tuhan gini nih. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat dan engkau dan seisi rumahmu. Saya bicara tentang lingkungan adalah gini. Kan ada firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Berkat di Yerusalem. Yerusalem berkata keluarga. Saya gak tahu yang di tempat ini kita hadir di ibadah. Yang Kristen apa kita aja? Apa seluruh keluarga udah Kristen? Apa kita lahir di keluarga Kristen? Tapi kalau saya bicara tentang lingkungan di tempat ini, saya bicara tentang keluarga kita. Apakah keluarga kita telah menerima Kristus? Apakah keluarga kita telah mengenal pribadi Yesus? Kalau belum, itu adalah tugas kita. Satu firman Tuhan lagi, Wahyu 3 ayat 15, firman Tuhan yang selalu membuat saya harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 15-16 saya bacakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, pilih ya, Jadi karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kunya huruf besar, aku akan menghilangkan engkau dari Yesus. Kehidupan kekristenan gak ada yang setengah-tengah. Kita kalau naik kapal, coba kalau ada perahu kecil, kalian berdiri di antara dua kapal.
Saya mau lihat tahan berapa lama. Lama-lama Anda harus memilih mau di kapal yang kiri atau yang kanan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengenal Kristus, jangan setengah-setengah. Kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, benar-benar cari Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin lingkungan kita masih ada yang setengah-setengah. Hari Senin sampai Sabtu, pesta. Minggu, pemulihan. Kalau meninggal hari Rabu, masuk surga atau neraka? Sungguh-sungguh. 2025 jangan main-main dengan kekristenan. Jangan main-main dengan ya ikut Tuhan setengah-setengah aja deh. Minggu yang penting gereja. Mungkin ada cool ditambah deh, hari Jumat saya cool, hari Kamis atau Jumat. Sungguh-sungguh. Introspeksi diri kita. Hidup kita seperti apa. Gembala sidang kita, Pak Niko berkata tahun 2033 Jesus for everyone. Ini dalam arti tahun 2033 Pak Niko punya visi. Ini bukan visi Pak Niko aja, karena visi dunia. 2033 itu satu dunia semua tahu tentang Yesus. Visi ini tercapai, itu bukan tugas Pak Niko aja. Bukan tugas Pastor Wera doang, Pastor Janto doang, bukan. Tapi itu tugas kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita mulai lihat lingkungan kita, coba introspeksi di lingkungan kita. Siapa yang belum kenal Tuhan ya? Mulai injili. Mungkin kita berkata, Injil, aduh, aku ngomong gak susah nginjilnya. Ketemu orang udah gemeter. Saya tanya ya, sini siapa yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan. Gak ada kan? Nah, kalau semua merasakan kebaikan Tuhan, gampang. Ketemu siapapun, kamu cukup ceritain apa yang kamu alami hari ini. Ceritain itu aja. Nggak usah pakai firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Nggak usah, ceritain aja. Kemarin, contoh. Kemarin saya punya ada tender. Tender ini udah gak mungkin tembus. Tapi saya pulang ke rumah ketemu istri, saya doa sama-sama. Saya bilang, Tuhan, aku berdoa buat tender ini jadilah kehendak-Mu. Tender ini contoh bisa tercapai. Hal itu ceritain ke teman bisnis kalian. Saya yakin, percaya teman bisnis kalian bilang, kok bisa ya? Apalagi partner yang tahu kerjaan kalian. Saya yakin dia pasti tanya, kok bisa ya? Masa cuma doa sama Tuhan? Pasti akan penasaran. Contoh lagi, kita alami sakit. Mungkin sakitnya setiap kali bangun tidur migren. Setiap kali bangun tidur migren. Cerita. Saya bangun pagi, saya ikut WWW, Worship with Warrior. Tiap pagi saya ikutin, sembuh. Ya gak ngomong aja. Kemarin ya, gua migren terus migren. Akhirnya sembuh lu. Saya percaya orang yang punya hal yang sama akan bilang, kok bisa ya? Padahal udah minum obat segala macam, tapi cuma gara-gara ikut worship itu pagi hari sembuh. Itu udah menginjil. Jadi jangan bilang berinjil susah, takut. Takut pastor, ajarin dong tips-tips menginjil. Penginjilan itu ada kehidupan pribadi kita. Dimanapun kita berada, hari lepas hari, apapun yang kita lakukan, waktu dunia melihat, orang sekitar melihat, waktu dia lihat ada Kristus dalam hidup kita, itu udah menginjil. Dia akan bertanya, kenapa ya kok kamu bisa begitu ya? Dia pasti tahu, ini pasti dari Yesus. Dia pasti benar-benar cari Yesus. Saya beberapa minggu lalu, saya kebetulan lagi trip pergi sama teman-teman rame deh. Jadi bukan sama teman satu, bukan semua kenal Kristus. Ada yang berbagai macam agama. Tapi dalam keseharian yang saya lakukan adalah, saya jalanin aja. Lagi pergi bareng-bareng harus buang sampah, jalanin buang sampah. Lagi kerjaan apa, kerjain. Saya gak milih-milih, oh ini bagian lu, ini bagian dia. Sampai satu saat dia nanya, John,
Lu pendeta? Iya. Karena ada bagian yang tahu saya pendeta. Lu pendeta? Iya. Di mana? Dia tanya lagi, lu udah berapa lama jadi pendeta? Saya pertanyakan, dia bingung. Ini pendeta atau bukan? Maksudnya kok dia mau jalan aja apa aja, dia mau lakukan apa aja. Saya percaya cuma karena saya lakukan hal-hal yang emang saya lakukan seperti biasa. Karena saya tahu ini harus saya kerjakan, ini saya harus lakukan, ini tanggung jawab bersama. Itu kesaksian, itu menginjil. Nggak usah repot-repot tips-tips menginjil. Pertama doa, ya benar berdoa. Yang kedua harus belajar kom 100, kom 200, kom 300. Nggak jadi menginjil kalian. Yuk menginjil itu ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tadi kan saya bertanya kan, di sini ada yang belum merasakan kebaikan Tuhan. Karena semua sini merasakan kebaikan Tuhan, ceritakanlah apa yang kamu rasakan. Amin. Itu poin kedua, Jesus for everyone. Poin ketiga, maaf. Poin ketiga tuh tentang lingkungan. Yang keempat, pelayanan. Ingat kata pelayanan itu bukan sebatas gereja. Gereja ini berkata ini ya, bangunan dibatasin 4 ruangan ini, bukan bicara tentang ruangan aja. Gereja pelayanan itu bisa berbicara sangat luas. Firman Allah Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Yunani, melayani itu artinya diakoneo, artinya to be servant. Jadi melayani itu suatu kegiatan membantu orang lain. Jadi gini, kita tadi di poin pertama kita tahu siapa kita. Kita anak Tuhan, kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Perkataan melayani, itu kita jangan mau dilayani aja, tapi harus melayani. Apakah kita sudah melayani lingkungan sekitar kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh membantu orang lain sekitar kita? Melayani dengan benar di sekitar kita. Saya bukan bilang harus datang sini melayani Tuhan ya, harus jadi pendoa, asyir, itu pelayanan. Tapi bukan hanya itu aja. Tapi mungkin di kantor kalian, jadi orang tua seperti saya, apakah saya sudah jadi ayah yang baik? Saya jadi imam atas keluarga saya. Itu pelayanan. Jadi ada beberapa hal, tadi 4 hal yang harus kita refleksikan di hari-hari ini. Siapa kita, yang kedua tujuan hidup kita, yang ketiga lingkungan, yang keempat pelayanan. Saya berdoa 2025 kita berjalan semakin intim dengan Tuhan. Jangan main-main. Kalau ditanya ini hari zaman, ini hari zaman. Perang secara yang perang nyata udah ada. Perang dagang sudah ada. Apalagi kurs mata uang asing hari-hari ini kita bingung. Ini kenapa naiknya udah kayak roller coaster ya, naik turun. Saya percaya bisnismen banyak sekali yang bingung dengan kondisi sekarang. Ini gimana ya hadapinya? Perekonomian goncang. Tadi Elsia berdoa, inflasi. Banyak hal terjadi atas dunia. Bukan ngomong Indonesia ya, dunia. Kita gak pernah tahu kapan terjadi yang lebih serem. Tapi kan prediksi banyak orang berkata ini akan terjadi goncangan yang besar. Tapi saya percaya gini, waktu kita sungguh-sungguh, kita selalu introspeksi diri kita. Waktu kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memisahkan orang yang benar sama Tuhan dan tidak. Saya percaya gini, kita bisa lihat, wah kiri kanan kita goncang nih. Waktu kita benar di hadapan Tuhan, kita pegang firman Tuhan, janji Tuhan. Tapi kita lihat, oh iya, waktu saya baca firman Tuhan gak sia-sia loh. Waktu saya datang ke gereja, waktu saya ikut kul, waktu saya ikut kom, saya gak sia-sia loh. Setiap firman itu kepake kayak waktu ada masalah ini, Tuhan tiba-tiba ingat, jangan kau takut, aku menyertai engkau. Saya undang pemusik.
kalian nyanyikan lagu ini, dengarkan setiap liriknya, ini dalam Inggris dan ini cukup memberkati saya. Saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. How great a chasm that lay between us. How high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Oh Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom
bala 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 bala. Engkau pengharapan hidup kami Tuhan. Hamba selesai berbicara. Hamba berdoa Tuhan. Buat setiap kami yang di tempat ini Tuhan. Mulai sadar. Kami anak-anak Allah. Mungkin sekitar kami ada yang berkata, kamu gak layak. Kamu gak mampu. Tapi ingat, janji Tuhan dia dan amin. Dan kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan masih punya tujuan yang besar buat hidup kalian, buat hidup kita. Tuhan masih mau pakai kita untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Lihat lingkungan sekitar kita. Apakah ada yang belum kenal Kristus? Aku berdoa Tuhan, berikan keberanian untuk kami melangkah. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Ya, kami melayani sungguh-sungguh dimanapun kami berada Tuhan. Di lingkungan sekolah kami, kampus, tempat kerja kami, perusahaan kami, gereja kami. Ya kami melayani dengan sungguh-sungguh. Hamba berdoa Tuhan, tahun 2025 ini, buat kami gak main-main Tuhan. Buat kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Biar kami punya roh yang terus menyala-nyala. Roh yang semakin kuat. Dunia boleh goncang. Banyak hal terjadi. Tapi kami percaya bahwa kami anak Allah, kami ahli warisnya. Kami punya kuasa. Kuasa yang tak tergoncangkan. Kami percaya tiap langkah kaki kami, Tuhan tuntun. Tuhan tuntun kemana kami melangkah. Apa yang harus kami lakukan. Makasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai, tapi firman-Mu tidak pernah selesai buat hidup kami. Roh Kudus, beracaralah dan terus bawa kami intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada, silakan duduk. Iya. Terima kasih buat Pastor Johnny Liu buat sharing firman-Nya yang sangat memberkati. Merasakan damai sejahtera Tuhan ya. Wow, luar biasa. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman yang boleh dibagikan pada kami Bapak. Biar kiranya firman ini boleh bertumbuh, hidup di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya di tempat ini. Tapi pada saat kami keluar di hari-hari ke depan kami. Ajarkan kami untuk tetap bersandar sepenuhnya hanya kepadamu. Dan kebenaran firman-Mu. Abah ya Bapak, kami juga berdoa buat Pastor Johnny Liu, Pastor Livung, ketiga anak-anaknya Bapak. Beserta dan keluarga besarnya, berkati, berkati, berkati melimpah. Biar kiranya melalui kehidupan mereka Bapak, khususnya Pastor Johnny, banyak orang mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang hidup. Biar kiranya melalui kehidupannya, orang tahu bahwa selalu ada Abah Bapa yang memberkati. Bukan hanya kehidupannya tapi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, persepuluhan kami Bapak. Bahkan persembahan untuk pembangunan rumah-Mu di tempat ini Bapak. Biar kiranya Engkau yang memberkati berlipat kali ganda Bapak.
Berkati setiap tangan-tangannya memberikan. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, bahkan berkati keluarganya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memberi, katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR atau kris yang ada di layar-layar monitor. Termasuk di belakang saya minggir ya. Dan juga melalui kantong-kantong persembahan yang dijalankan oleh para asyir. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor Johnny Liu. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Minggu depan kita akan sama-sama diberkati oleh gembala masih ada yang scan, maaf. Silakan. Minggu depan kita akan diberkati bersama-sama oleh gembala terkasih kita di tempat ini, yaitu Pastor Weliar Kauntu. Dan juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu bawa saudara, keluarga, rekan. Penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa ya. Ya, bawa tetangga, ditarik aja. Lu ada kemana gak minggu depan? Gak ada, yuk ikut gitu ya. Pokoknya dibawa aja, ditarik gitu. Oh iya, minggu depan gak pakai kain kita. Karena minggu depan perjamuan ya. Hari ini kita khusus spesial pakai kain karena menyambut Hari Kartini minggu lalu. Luar biasa ya. Berikan tepuk tangan dong buat teman-teman nih. Effortnya luar biasa. Keren gak? Keren ya. Terima kasih. Ibadah minggu depan tanggal 4 Mei jam 10.30 dan 13.30 kembali kami mengingatkan akan dilayani oleh Pastor Weliar Kauntu dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan kami juga rindu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan yang masih muda banyak sekali. Oh ini semua masih muda ya. Ya, yuk sama-sama kita melayani di tempat ini. Karena nanti di tempat kita yang baru di bawah kita butuh pengerja yang banyak. Benar-benar butuh ya. Ada yang sebagai usher, terus singer juga, pemusik, bahkan kita butuh untuk guru Sunday School. Ya, yuk Bapak Ibu jangan khawatir. Pasti kita perlengkapi terlebih dahulu sebelum langsung terjun ke lapangan. Oke, yang rindu untuk melayani dapat menghubungi saudari Elsia di belakang. Elsia boleh lambaikan tangan. Nah itu ya, yuk daftar, jangan malu-malu ya. Terus juga kami mengingatkan kembali hotline gereja di 08119. Telepon gereja. Ya, jadi kegiatan kita selama sepekan ke depan akan diinfo melalui WhatsApp ini. Jadi tolong di save, terus juga kirim ya, di send ke WhatsApp gereja ini bilang, Shalom, nama saya ini, saya cuma di tempat ini. Ya supaya kita dikasih tahu. Dan kalau misalkan mungkin nanti malu ya, boleh juga bilang, Kak saya mau mendaftar sebagai asyar atau pengerja di tempat ini. Ya, siap ya, amin. Dan kami juga rindu bertanya di tempat ini, apakah yang ada yang baru pertama kali beribadah bersama dan kita boleh lambaikan tangan? Iya, tadi udah, gak apa-apa, angkat tangan aja Kak, angkat tangan. Nah di belakang ada, wow luar Komsel cool, boleh angkat tangannya, kami ingin melihat nih. Wow, coba yang udah ikut Komsel cool boleh berdiri supaya ngelihat rekan-rekan yang belum ikut cool nih. Boleh diajak. Nah lihat nih banyak ya yang belum ikut ya. Jadi tugas kita adalah mengajak mereka untuk ikut cool ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, silahkan duduk sekali kembali. Nah jangan khawatir, cool itu dimana kita sama-sama diperlengkapi. Jadi bukan hanya hari Minggu kita belajar mengenai firman Tuhan. Tapi di hari-hari setiap hari dari Senin sampai ke Minggu lagi kita sama-sama belajar di cool. Ya, kenapa?
Karena goncangan di luar sana semakin luar biasa. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, nggak tahu jalannya mau kemana. Betul ya? Ya di Kul juga kita saling menguatkan satu sama lain. Dan Kul juga ada di beberapa tempat, ada di Kelapa Gading, Kuitang atau Keramat, Menteng, BSD, Ladies di Plaza Indonesia, Nogen, Bintaro, dan Kebun Kacang. Yuk, Nogen kan? Nojen, ya Nojen. Ya, jadi yuk sama-sama kita ikut Kul ya. Supaya kita lebih lagi mengenal siapa itu Bapak kita yang terkasih. Amin. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Sama-sama yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Semua. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama angkat tangan kita bilang sukacitaku. Semuanya sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Dan terima kasih untuk segalanya Tuhan. Biar Engkau terus pakai hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi terang buat Engkau Tuhan. Sehingga di mana hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang Tuhan. Engkau tutup bungkus kami Tuhan sehingga kami pulang ke rumah Tuhan dalam keadaan selamat. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan menyertai kami mulai hari ini sampai kami pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau terima berkat, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat di dalam nama Yesus katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.